Halo semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan menikmati sebuah film yang berjudul Monster High the Movie. Film satu ini menceritakan sebuah sekolah yang dikhususkan hanya untuk monster. Kaum manusia dan para penyihir dilarang masuk ke sekolah ini. Tapi ada seorang wanita yang terlahir berbeda. Penampilannya memang terlihat seperti monster pada umumnya, akan tetapi pada hakikatnya dia adalah monster setengah manusia. Bagaimana nasib wanita di sekolah tersebut? Kita akan gaskan ke ceritanya. Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa buat kalian untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru. Simak videonya sampai selesai hanya di channel Bang Pengangguran. Oke lah, lepas koplin dan gaskan. Diperlihatkan ada seorang wanita yang sangat jago bermain skateboard. Sial sekali, karena dia kurang fokus akhirnya dia terjatuh dengan identitas aslinya jadi ketahuan. Nah, ternyata dia bukan manusia guys, dia adalah monster setengah manusia. Karena kejadian itu, manusia-manusia yang ada di lapangan langsung heboh dan berusaha untuk mengejar wanita tersebut. Untungnya wanita tersebut berhasil kabur. Nah, buat kalian yang belum tahu nama wanita ini bernama Claudine. Claudine ini lahir dari percocokan tanam antara monster serigala dan juga manusia. Bisa dibilang dia adalah monster serigala setengah manusia ataupun manusia setengah monster serigala. Ya intinya sama saja guys. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya yang dirayakan bersama ayahnya yang sangat menyayanginya. Walau ibunya Claudine sudah tiada. Entah apa sebutan untuk monster yang sudah meninggal. Entah itu tewas atau mati atau mampus ya. Ya intinya ibu Claudine sudah tidak ada di dunia ini guys. Begitulah. Nah, di sini Claudine memberitahukan kepada ayahnya bahwa dia baru saja diterima di sekolah khusus monster yang nama sekolahnya adalah Monster High. Mendengar itu, si ayah khawatir karena sekolah monster itu dilarang untuk manusia. Yang bisa sekolah di situ hanyalah monster sejati berdarah murni. Sedangkan Claudine dia adalah campuran setengah monster setengah manusia. Di sini Claudine membujuk dan meyakinkan sang ayah untuk mengizinkannya bersekolah di sekolah monster. Karena selama ini dia selalu merasa kesepian selama berada di sekolah manusia. Dia tak mungkin bergaul dengan manusia, makanya dia ingin bertemu dengan monster-monster lainnya agar dia bisa mempunyai banyak teman. Claudine yakin pasti tidak ada yang akan tahu bahwa dia punya campuran darah manusia. Akhirnya ayah Claudine setuju dengan permintaan anaknya. Dan tiba di hari di mana Claudine diantar oleh ayahnya ke sekolah tersebut. Ternyata sekolah tersebut tersembunyi di dalam hutan dan harus melewati portal menuju ke dunia monster. Sesampainya Claudine di dalam sekolah tersebut, Claudine bertemu dengan berbagai macam monster yang unik. Ada Dracula, manusia berambut ular, manusia berambut api, bahkan sampai Cleopatra pun ada. Singkat cerita, Claudine berusaha mencari kamarnya yang tak juga ditemukan. Sampai akhirnya dia melihat tembok yang ada pintu rahasianya dan akhirnya dia menemukan kamarnya. Di dalam kamar ini, dia akan tinggal bersama dua monster lainnya, yaitu Frankie, sosok monster yang terbuat dari manyet. Dan kebetulan Frankie ini terbuat dari manyet ilmuwan yang sangat jenius. Walaupun badannya seringkali copot, akan tetapi dia sangatlah pintar dan mengetahui segala hal. Dan yang kedua, yaitu monster yang berpenampilan Blackpink ini. Dia bukan Lisa Blackpink apalagi Jennie Blackpink, akan tetapi dia bernama Laura yang menjadi monster Dracula. Keesokan harinya, Claudine kelihatan sangatlah semangat. Untuk pertama kalinya, dia bisa keluar jalan-jalan dengan bebas bertemu dengan remaja-remaja monster lainnya tanpa harus menutupi identitas sebagai monster. Nah, ada satu monster pygmy yang merasa paling cantik namanya Cleo. Dia selalu saja mengganggu monster-monster lain, bahkan Claudine dan Frankie pun dibilang jelek. Di sini kita melihat sosok Claudine yang ternyata bukanlah sosok monster lemah guys. Dia melawan balik agar Cleo tidak kembali mengganggunya lagi. Di sisi lain, pria monster berambut ular itu terpesona melihat keberanian Claudine barusan. Tidak lama Claudine disuruh menjumpai kepala sekolah tersebut. Uniknya ibu kepala sekolah tersebut ternyata monster yang bisa menyopotin kepala gini guys. Sebagai murid baru, Claudine pun ditanya-tanya seputar kehidupannya. Di sini Claudine berbohong.
Dia menyebutkan bahwa ayahnya adalah monster, padahal sebagai kita ketahui ayahnya Claudine adalah seorang manusia biasa, guys. Nah, karena Claudine merasa gugup, tiba-tiba aja cakar monsternya pun perlahan menghilang. Padahal dia tidak boleh ketahuan kalau dia sebenarnya monster setengah manusia. Beruntung, Claudine akhirnya bisa cepat-cepat keluar dari ruangan kepala sekolah dan identitasnya tidak jadi ketahuan. Pagi itu pelajaran di dalam kelas akhirnya dimulai. Di sini Pak Guru menjelaskan bahwa kaum manusia adalah musuh terbesar untuk para monster. Bahkan dulu ada monster setengah manusia yang sekolah di situ namanya Hyde. Setelah dia ketahuan darahnya campuran manusia dan monster, akhirnya dia diusir dari sekolah tersebut secara tidak hormat. Sialnya, keberadaan dia juga ditolak oleh manusia karena dianggap monster sampai akhirnya dia dihabisi. Si Pak Guru pun melanjutkan ceritanya bahwa dulunya si Hyde pernah menciptakan ramuan yang bisa mengubah dia menjadi monster seutuhnya. Sayangnya dia keburu diusir dan keberadaan ramuan itu sekarang jadi misteri. Claudine pun sangat takut mendengar cerita tersebut. Ia pun sangat takut nasibnya bakal diusir juga dari sekolah ini seperti Hyde. Claudine pun penasaran tentang ramuan ajaib tersebut dan dia juga berusaha mencari informasi di perpustakaan tentang ramuan tersebut. Dia ingin mendapatkan ramuan itu agar dia bisa menjadi monster seutuhnya. Akan tetapi, karena lampu di perpustakaan itu kedap-kedip, Claudine jadi ketakutan. Padahal setiap kali Claudine panik, penampilan manusianya bakalan muncul. Kebetulan saat itu perpustakaan juga ada Frankie. Akhirnya status monster setengah manusia Claudine pun diketahui oleh Frankie. Untungnya karena Claudine dan Frankie adalah bestie, Frankie janji bakal menjaga rahasia Claudine. Frankie juga berjanji dia akan membantu Claudine untuk menemukan ramuan ajaib tersebut. Nah, ini baru dikatakan bestie, bukan waktu mau doang baru bisa berkawan. Malam harinya, Claudine yang baru menyusun rencana tiba-tiba disamperin oleh si cowok ular ganteng. Ternyata Cleo si cewek pygmy ini menyukai cowok ular tersebut. Dia jadi cemburu dan memperingati Claudine untuk menjauh dari si cowok ular. Karena Cleo ini berisik, Laura si Dracula diam-diam membaca mantra yang membuat wajahnya si Cleo jadi tumbuh jerawat. Nah, rasain tuh. Setelah dirasa aman, Claudine dan Frankie mulai mencari lokasi laboratorium tempat ramuan ajaib itu berada. Mereka mulai menelusuri secara diam-diam dengan bermodalkan petunjuk yang ada di buku perpustakaan. Lokasinya ada di kuburan para monster. Di situ ada pintu besar yang tertutup dan tidak ada yang bisa buka. Di saat mereka lagi bingung, Claudine dan Frankie memergoki Laura yang sedang mempelajari sihir, yang mana kita ketahui bahwa ilmu sihir sangatlah dilarang di dunia para monster. Di sini Laura terlihat panik karena takut Claudine dan Frankie akan melaporkannya kepada monster lain. Tapi karena teman-temannya mereka baik, mereka tidak akan melaporkannya ke monster lain. Sekaligus mereka akan membantu Laura untuk mempelajari ilmu sihirnya sampai Laura mahir. Dan Claudine juga memberitahukan rahasia besarnya kalau sebenarnya dia adalah monster setengah manusia. Di situ Laura yang jago sihir juga ikut membantu Claudine untuk mencari jalan agar bisa masuk ke dalam bangunan misterius tersebut. Awalnya, Claudine mengira jejak telapak tangan ini adalah kunci untuk membuka pintu tersebut. Akan tetapi, setelah mulai beberapa kali percobaan, pintu pun tetap tidak terbuka. Laura pun juga ikut membantu membacakan mantra-mantra sihirnya untuk membuka pintu tersebut. Akan tetapi tidak berhasil juga. Akhirnya mereka menyerah dan akan kembali di keesokan harinya. Tanpa mereka sadari, dari tadi ada sosok bayang misterius yang terus memperhatikan mereka. Keesokan harinya, Laura memberitahu bahwa ia menemukan mantra baru untuk membuka pintu tersebut. Akan tetapi mantra ini membutuhkan alat pendukung yaitu tulang raksasa. Dan kebetulan di ruang kepala sekolah itu ada. Dan ketika kepala sekolah keluar dari ruangannya, secara diam-diam mereka masuk ke dalam dan mengambil sedikit tulangnya. Dan mantra itu juga membutuhkan alat pendukung berupa bisa ular. Claudine akhirnya pura-pura mendekati si cowok ular. Dan awalnya dia ingin mengambil bisa ular secara diam-diam, akan tetapi itu sangat sulit dilakukan. Bahkan apesnya lagi, dia malah ketahuan. Untungnya si cowok ular tersebut sangat baik. Claudine akhirnya berhasil mendapatkan bisa ular dari cowok tersebut secara gratis. Nah, setelah semua bahan dan persyaratannya terkumpul, tiga sahabat ini langsung pergi ke kuburan dan kembali mencoba membuka pintu dengan mantra terbaru mereka. Akan tetapi, ternyata mantra tersebut juga nihil alias gagal dan pintu pun tetap tidak terbuka. Kemudian, mereka kembali lagi ke asrama. Sialnya mereka ketahuan keluar tengah malam.
Cleo juga melaporkan kalau waktu itu Laura menggunakan ilmu sihir untuk menumbuhkan jerawat pada wajahnya. Padahal di sekolah Monster High ini sihir sangat dilarang. Akhirnya Laura pun dihukum. Semua alat sihirnya disita. Dan tiba-tiba terjadi gempa yang membuat bangunan sekolah tersebut berguncang hebat hingga sebuah patung hampir saja menimpa Cleo. Untung Claudine dengan cepat menolong si Cleo. Di sini Cleo bingung kenapa Claudine yang sering dia jahatin masih bersikap baik dan mau menolongnya. Setelah balik ke asrama, Claudine merasa bersalah karena teman-temannya dihukum akibat dari ulahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan sekolah monster itu dan kembali ke dunia manusia. Karena dia takut apabila suatu hari rahasianya terbongkar, maka kedua temannya juga akan ikut terkena imbasnya. Keesokan harinya, Laura dan Frankie malah nyusul Claudine ke dunia manusia. Mereka berkata, apapun yang terjadi mereka akan menghadapi bersama-sama. Maka dari itu, mereka meminta Claudine untuk kembali ke sekolah Monster High. Pada awalnya Claudine menolak ajakan mereka karena bagaimanapun dia bukanlah monster sejati. Dia merasa tidak layak berada di sekolah tersebut. Ketika hendak pergi, tiba-tiba Claudine terjatuh dan dia teringat dengan cap telapak tangan yang ada di bangunan misterius. Tanpa pikir panjang, mereka langsung kembali ke dunia monster untuk mencoba kembali membuka pintu misterius tersebut. Kalau kemarin Claudine membukanya dengan menempelkan tangan monsternya, kali ini dia mencoba membukanya dengan menempelkan tangan manusianya. Dan akhirnya pintu bangunan pun langsung terbuka. Frankie juga menemukan tombol untuk membuka pintu rahasia menuju ke laboratorium. Karena terlalu fokus, tanpa mereka sadari ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka. Dan akhirnya Claudine menemukan ramuan yang dicari-cari selama ini, yang mana jika ramuan tersebut diminum maka Claudine akan menjadi monster sejati. Akan tetapi, tiba-tiba Claudine merasa ragu untuk meminumnya karena jika dia berubah menjadi monster seutuhnya, dia akan kehilangan sisi manusianya yang akan membuatnya lupa kepada ayahnya. Dan tiba-tiba Pak Guru muncul. Ternyata selama ini yang mengikuti mereka adalah Bapak Guru. Pak Guru pun meminta Claudine untuk menyerahkan ramuan tersebut kepadanya. Tanpa pikir panjang, Pak Guru pun langsung meminumnya. Di luar dugaan, ternyata Pak Guru ini juga setengah manusia. Makanya dia membutuhkan ramuan tersebut untuk merubah dirinya menjadi monster sejati. Sayangnya, ternyata Bapak Guru ini mempunyai niat jahat. Dia memiliki dendam karena selama ini monster setengah manusia selalu dikucilkan. Setelah Pak Guru ini menjadi monster, akhirnya dia mempunyai kekuatan yang akan dipergunakan untuk membalas dendam dengan menghancurkan sekolah Monster High. Bahkan si Bapak Guru ini bisa menyerap kekuatan dari monster-monster lainnya. Dan di sini Pak Guru menyerap kekuatan Laura. Dengan beraninya Frankie mencoba melawan kekuatan Pak Guru. Dan ternyata itu sangat mustahil. Dan mereka bertiga akhirnya terkunci di dalam bangunan itu. Untungnya Frankie membawa handphone dan juga meminta bantuan kepada teman-temannya yang lain. Dan ternyata ilmu sihir si Laura masih bisa dipakai untuk membuka gembok. Dan tak lama kemudian, teman-teman mereka sudah pada ngumpul untuk melawan si Bapak Guru jahat. Dengan beraninya, si cowok ular maju, dia menatap mata si Bapak Guru. Yang mana siapapun yang menatap matanya si cowok ular maka dia akan menjadi batu. Naasnya malah kekuatan si cowok ular yang diserap oleh si Bapak Guru hingga pada akhirnya membuat cowok ular menjadi batu. Karena panik, lagi-lagi penampilan Claudine berubah menjadi manusia di depan teman-temannya yang lain. Untungnya teman-teman yang lain tetap fokus untuk melawan si Bapak Guru jahat. Di sini Cleo yang cerdik punya ide. Dia menyuruh Claudine untuk maju melawan si Bapak Guru karena kekuatan monster tidak akan mempan pada manusia. Ternyata cara ini sangatlah efektif. Claudine menggunakan kamera selfie handphone. Dengan otomatis si Bapak Guru menatap matanya sendiri. Akhirnya si Bapak Guru pun menjadi batu, guys. Nah, di sini si Bapak Guru kalah dan kekuatan yang diserap akhirnya kembali kepada pemiliknya masing-masing. Situasi akhirnya kembali aman. Akan tetapi, karena kejadian tersebut rahasianya Claudine jadi terbongkar. Keesokan harinya, ayah Claudine yang manusia dipanggil ke sekolah. Claudine pun panik karena dia menyadari bahwa dirinya akan dikeluarkan dari sekolah Monster High ini. Dan di sini Claudine terlihat sedih dan mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya. Sampai tiba-tiba kepala sekolah keluar dan memberitahu kalau si ayah diundang untuk merayakan penerimaan Claudine di sekolah sebagai murid pertama Monster High setengah manusia.
Dan pada akhirnya, sekolah ini tidak lagi membeda-bedakan antara monster sejati dan juga monster setengah manusia. Bahkan sihir yang awalnya dilarang juga sekarang sudah bisa dipelajari. Dan film pun sudah berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita film Monster High ini guys. Ternyata sekolah di sekolah monster seru juga ya guys. Apakah kalian berminat? Komen di bawah. Jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, jangan lupa tinggalkan tombol like dan juga subscribe, aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari Bang Pengangguran. Komen juga di bawah untuk request film apa lagi yang harus kita bahas. Oke lah, itu saja. Sampai jumpa di next video. Bye bye.